selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Semoga sehat selalu ya, dan tidak lupa WD. Sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa dukung channelku ya. Kalian bisa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya, dari beberapa partai pilihannya untuk teman-teman Musuh Bandar di video pertama Musuh Bandar ini ya. Yang pertama itu ada Everton versus Newcastle. Yang kedua ada Southampton versus Bournemouth. Yang ketiga ada Tottenham Hotspur versus Manchester United. Dan yang terakhir ada Atletico Bilbao versus Sevilla. Oke, akan Musuh review sebentar ya. Pertandingan yang pertama antara Everton versus Newcastle. Saat ini Everton berada di peringkat 18 klasemen sementara Liga Inggris. Dan untuk Newcastle sendiri berada di peringkat 3 klasemen sementara. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim terlebih dahulu. Saat Everton bermain di kandang, untuk home win-nya itu 40%, home draw-nya itu 16%, dan untuk home loss-nya 44% ya. Dan untuk home goal-nya kita lihat di sini di 1,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Untuk sekali pertandingan, kita lihat di sini presentasinya cukup buruk ya untuk Everton. Dan untuk Newcastle sendiri, kita lihat di sini saat bermain di tandang, untuk away win-nya 44%, away draw-nya itu 28%, away loss-nya 28%, dan away goal-nya kita lihat di sini di 1,44 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang untuk sekali pertandingan. Di sini untuk presentasi Newcastle sendiri juga kurang baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasar yang terkini saat Newcastle ngasih Everton 3/4. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Newcastle ya, 69%, dan Everton itu 31%. Cukup jauh ya perbandingannya, karena kemungkinan Newcastle saat ini sedang performanya baik. Jadi orang lebih menjagokan Newcastle timbang Everton yang saat ini terpuruk di dasar klasemen. Oke, kita lihat di 6 pertandingan kedua tim terlebih dahulu. Untuk Everton itu 3 kali draw, 2 kali kekalahan, dan 1 kali kemenangan. Di sini kita lihat untuk Everton di 6 pertandingannya cukup buruk ya, menang sekali. Dan untuk Newcastle di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 5 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Di sini untuk Newcastle kita lihat sangat baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Terakhir juga menang 6-1 lawan Tottenham Hotspur di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Newcastle 4 kali kemenangan, dan untuk Everton sekali kemenangan dan 1 kali draw ya. Di sini kita Newcastle lebih dominan ya di perjumpaan network mereka dengan 4 kali kemenangan. Terakhir juga Newcastle menang 1-0 lawan Everton di kandang sendiri. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Saat Newcastle lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah, 1, dan 1/4. Di sini kita lihat untuk pasarannya ada 4 ya. Handicapnya tertinggi itu 1. Sini cukup tinggi juga ya untuk 1 handicapnya. Tapi di sini untuk 1/4 ada. Nah, ini kemungkinan untuk handicapnya kemungkinan bisa berakhir draw atau Everton malah bisa unggul. Karena handicapnya ada yang terkecil 1/4. Oke, kita untuk over undernya itu di 2/4, 2,5, 2,3/4, dan 2. Tapi setelah melihat statistik dan handicap, dan kemungkinan Everton juga tidak ingin kalah ya di pertandingan ini malam, Musuh Bandar lebih meyakini kita pegang Everton ya. Kita tahan di 3/4 dan kita ambil di under ya 2,5, dan kemungkinan prediksi skor Musuh Bandar itu 1-1. Pertandingan nanti malam akan berakhir draw. Kalau tidak berakhir draw, kemungkinan ini Everton bisa menang 1-0 ya pertandingan nanti malam. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara Southampton versus Bournemouth. Di sini kita untuk Southampton berada di peringkat 20 klasemen sementara Liga Inggris, dan untuk Bournemouth itu di peringkat 15 klasemen sementara ya. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Southampton saat bermain di kandang, home win-nya itu 21%, home draw-nya itu 17%, home loss-nya itu 63%, dan home goal-nya kita di sini di 1,00 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Kita di sini presentasinya cukup buruk ya untuk Southampton. Kekalahannya lebih tinggi presentasinya. Dan untuk Bournemouth kita di sini saat bermain di tandang, away win-nya itu 36%, away draw-nya itu 16%, away loss-nya 48%, dan away goal-nya kita di sini di 1,28 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Kita di sini untuk presentasi Bournemouth juga kurang baik ya di saat bermain di tandang. Oke, kita lihat kondisi market pasaran terkini saat Southampton ngasih 1/4 Bournemouth. Kita lihat di sini untuk Southampton dengan 73% dan Bournemouth itu 27%. Kita lihat di sini perbandingannya cukup jauh ya, karena Southampton juga ingin keluar dari zona degradasi dan dia bermain di kandang, kemungkinan jadi orang lebih menjagokan Southampton ya. Oke, kita lihat di 6 pertandingan kedua tim terlebih dahulu. Untuk Southampton kita lihat di sini di 6 pertandingannya itu 4 kali kekalahan, 2 kali draw. Di sini kita lihat kondisinya cukup buruk ya untuk Southampton di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Bournemouth kita lihat di sini di 6 pertandingan terakhirnya
itu 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Di sini kita lihat untuk Bournemouth kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya, 3 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Terakhir juga kalah 0-4 ya dari West Ham di kandang sendiri. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Southampton 3 kali kemenangan dan untuk Bournemouth sekali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini kita lihat Southampton lebih unggul ya dan 3 kali kemenangan. Terakhir juga menang dari Bournemouth di kandang Bournemouth 0-1. Oke, kita lihat pasaran yang diberikan Bandar terlebih dahulu saat Southampton lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4, lekekan setengah, dan kita lihat di sini ada puran balik ya untuk Bournemouth ngasih 1/4 Southampton. Sini kita lihat untuk handicapnya 2 pilihan ya di 2 klub ini sama-sama ngasih puran, karena kemungkinan Bournemouth juga lebih condong bisa memberikan puran. Tapi paling terkecil itu untuk dua-duanya 1/4 ya, dan tertinggi itu untuk Southampton ngasih handicap setengah. Dan untuk over undernya kita di sini di 2,5, dan untuk over undernya kita di sini di 2,5, 2/4, 2/3/4 dan 2. Di sini tertinggi itu 2/3/4 untuk over undernya, dan terendah itu di 2 ya. Sini kemungkinan bisa terjadi 3 gol dan bisa juga terjadi minim gol yang Bandar yakini ya untuk handicap over undernya. Tapi menurut musuh Bandar ini kemungkinan bisa dimenangkan oleh Southampton ya, nah bermain di kandang, dan untuk head-to-headnya juga lebih unggul Southampton. Mereka juga dengan kemenangan ini mungkin bisa meningkatkan kepercayaan diri Southampton ya untuk keluar dari zona degradasi. Oke, kita melihat statistiknya musuh Bandar lebih yakin kita pegang Southampton ya, kita ambil di 1/4 dan over itu di 2/4 ya, dan prediksi musuh Bandar itu 2-1 untuk kemenangan Southampton. Oke, lanjut ke pertandingan yang ketiga ya, antara Tottenham Hotspur versus Manchester United. Kita lihat untuk saat ini Tottenham Hotspur berada di peringkat 5 klasemen sementara Liga Inggris, dan untuk Manchester United berada di peringkat 4 klasemen sementara. Oke, kita lihat untuk front to head dari kedua tim terlebih dahulu. Saat Tottenham Hotspur bermain di kandang, untuk home win-nya itu 68%, home draw-nya itu 0 ya, tidak pernah draw, home goal-nya 32%, dan kita lihat untuk home goal-nya di 2,20 per match ya, rata-rata mencetak 2 gol saat bermain di kandang. Tottenham Hotspur presentasinya cukup baik ya saat bermain di kandang. Dan untuk Manchester United kita lihat di sini saat bermain di tandang, untuk away win-nya itu 35%, away draw-nya 13%, away loss-nya 52%, dan away goal-nya kita di sini di 1,13 per match ya. Rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Oke, kita lihat kondisi market pasarnya yang terkini saat Tottenham mengekekan ya dengan Manchester United. Di sini terlihat lebih condong ke Tottenham ya untuk keekekan 52%, dan Manchester United 48%. Di sini sedikit berimbang ya, tapi lebih diunggulkan Tottenham. Oke, kita di 6 pertandingan kedua tim terlebih dahulu. Untuk Tottenham Hotspur di 6 pertandingan terakhirnya itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 2 kali draw. Di sini untuk Tottenham Hotspur kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Manchester United di 6 pertandingan terakhirnya kita lihat di sini 4 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali draw. Di sini untuk Manchester United lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Manchester United 4 kali kemenangan ya, dan untuk Tottenham Hotspur 1 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya sekali. Di sini terlihat Manchester United lebih dominan ya di perjumpaan mereka, dan terakhir juga menang 2-0 di kandang sendiri. Oke, kita untuk pasar yang diberikan Bandar terlebih dahulu. Di sini kita untuk pasarannya Manchester lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 1/4, dan di sini lekekan setengah, dan di sini kita lihat untuk puran balik ya, Tottenham ngepur balik 1/4 juga. Di sini kita lihat Tottenham lebih berani ya, ada ngasih 1/4, dan untuk puran dari Manchester United itu setengah. Dan untuk over undernya kita di sini 2/3/4, 3, 2,5, dan 3/4. Lihat kondisi kedua tim menurut musuh Bandar ini kemungkinan bisa berakhir draw. Nah, dari Tottenham Hotspur juga bermain di kandang, dan Manchester United juga kurang konsisten ya saat bermain di tandang. Terlebih juga dari kondisi skuad pemainnya juga banyak yang cedera ya dari Manchester United, dan ngasih handicap setengah itu cukup berani menurut musuh Bandar. Tapi setelah melihat statistik dari kedua tim dan untuk melihat perkembangan dari handicapnya, musuh Bandar lebih meyakini kita pegang Tottenham Hotspur ya. Kita ambil di setengah, dan kita untuk over undernya kita ambil di 2/3/4, dan kemungkinan prediksi dari musuh Bandar itu 1-1 ya untuk pertandingan nanti malam. Kemungkinan ini berakhir draw atau bisa dimenangkan Tottenham Hotspur ya dengan keunggulan 1 gol.
Lanjut ke pertandingan yang terakhir ya, antara Atletico Bilbao versus Sevilla. Saat ini untuk Atletico Bilbao berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Spanyol, dan untuk Sevilla berada di peringkat 12 klasemen sementara. Oke, kita lihat untuk from to head dari kedua tim terlebih dahulu. Untuk Atletico Bilbao saat bermain di kandang, home win-nya itu 54%, home draw-nya itu 21%, home loss-nya itu 25%, dan untuk home goal-nya kita di sini di 1,50 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Kita lihat di sini untuk presentasi dari Bilbao cukup baik ya saat bermain di kandang. Dan untuk Sevilla kita lihat di sini saat bermain di tandang, away win-nya itu 22%, away draw-nya itu 43%, away loss-nya 35%, dan away goal-nya kita lihat di sini di 1,04 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di tandang. Di sini kita lihat untuk presentasi Sevilla kurang baik ya saat bermain di tandang. Oke, kita lihat kondisi market pasar yang terkini saat Atletico Bilbao ngasih 3/4 Sevilla. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Sevilla ya, 67%. Dan sisanya untuk Atletico Bilbao ya, 33%. Di sini menurut musuh bandar cukup berani ya. Atletico Bilbao ngasih 3/4 Sevilla dalam kondisi yang track lagi bagus di 6 pertandingan terakhir menurut musuh bandar. Oke, kita lihat di 6 pertandingan terakhir kedua tim terlebih dahulu. Untuk Bilbao di 6 pertandingan terakhirnya kita di sini 4 kali kemenangan dan 2 kali draw ya. Di sini untuk Bilbao cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Dan untuk Sevilla di 6 pertandingan terakhir kita di sini 4 kali kemenangan, 2 kali draw ya. Di sini juga untuk Sevilla cukup baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Kita di sini untuk Bilbao itu 3 kali kemenangan dan untuk Sevilla 2 kali kemenangan. Dan sisanya berakhir draw ya, sekali. Oke, kita lihat pasaran yang diberikan bandar terlebih dahulu. Kita di sini saat Atletico lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4, setengah, 1 dan 1/4. Kita di sini untuk handicapnya cukup banyak ya. Dan tertinggi itu 1, cukup berani di sini kita lihat di sini untuk Bilbao. Dan untuk over undernya kita lihat di sini di 2/4, 2,5, 2 dan 2/3/4. Di sini untuk over undernya tertinggi di 2/3/4 dan terendah di 2 ya. Sini bisa terjadi 1 gol kalau nggak 2 gol dari over-undernya yang kita lihat yang diberikan bandar. Tapi menurut musuh bandar juga ini wajib kita waspadai ya dari handicapnya. Setelah melihat statistik dari kedua tim, musuh bandar lebih meyakini kita pegang Bilbao ya juga karena kondisi Bilbao juga cukup baik. Saya pikir di saat presentasi dari bermain di tandangnya kurang konsisten, jadi kita pegang Atletico Bilbao, kita kasih setengah dan kita ambil di over di 2/4 ya. Nah, prediksi musuh bandar kemungkinan itu 2-1 dimenangkan oleh Atletico Bilbao. Untuk teman-teman musuh bandar juga bisa ambil di over 2 ya. Nah, bisa terjadi kemungkinan 2-0 untuk jaga aman. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parlay dan single bet malam ini ya, lengkap dengan analisa musuh. Mohon untuk teman-teman musuh bandar selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini ya, kalian bisa join di grup musuh bandar yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar ya. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, dan komen ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.